Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Dan alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri, yaitu pada tema pembahasan kita sekarang ini adalah mengenal hal kiblat, supaya benar-benar kita paham kemana arah kita akan berkiblat yang sebenarnya. Supaya benar-benar kita ketahui maksudnya arah kiblat kita itu kemana. Nah, inilah yang akan kita bahas, inilah yang akan kita uraikan pada saat ini. Karena yang namanya ilmu mengenal atau makrifat kepada Allah, segala hal itu tentu harus kita kenal, segala hal itu harus kita pahami. Semua itu harus kita ketahui. Dari kita mengenal alam ini, dari kita mengenal sejatinya diri, mengenal tiada yang ada kecuali hanya Allah saja yang ada. Yaitu dengan kata lain, tiada Tuhan selain Allah, atau tiada Allah, atau tidak ada Allah selain Allah. Yang ada hanyalah Allah semata. Itu yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita, semua itu adalah hanya Allah semata. Ini yang perlu kita perhatikan, supaya benar-benar kita memahami diri, supaya benar-benar kita tahu diri, supaya benar-benar kita mengetahui apa yang sebenarnya yang terkandung di dalam diri kita sendiri. Gitu. Pertama, kita harus mengenal antara luar dan dalam, antara zahir dan batin. Kalau kita tidak bisa membedakan antara zahir dan batin, maka inilah yang merupakan kekeliruan kita, kesalahpahaman kita di dalam hal mempelajari jati diri kita sendiri. Nah itu. Tapi saat ini kita akan mengenal hal kiblat kita, supaya benar-benar tahu, paham arah kita berkiblat. Kemana sebenarnya arah kiblat kita? Ini yang perlu kita pelajari sekarang dan yang akan kita uraikan, ya. Ketahui olehmu bahwa semua orang yang ahli sembahyang itu adalah, semua orang yang ahli sembahyang itu adalah, pertama, kiblatnya badan, ya, menghadap Baitullah atau batin saja. Kiblatnya pemandangan di dalam hati, menghadap ke amarullah. Atau tiada lain hanya Allah. 3. Kiblatnya roh itu menghadap kepada hakullah, kepunyaan Allah. Nah, disitulah arah kiblat kita. Kiblatnya rasa itu menghadap ke Baitul Ma'mur,
Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nyawanya solat itu adalah takbir. Maka perhatikan ya, pada saat kita takbir harus betul-betul memasang niat, betul-betul karena Allah. Tiada lain yang punya kehendak, hanyalah Allah. Maka itu yang selalu saya katakan ya, setiap kita sujud, niatkan betul-betul karena Allah kita bisa mensujudkan diri. Setiap kita rukuk dan iktidal, semua itu betul-betul diniatkan semata-mata hanya karena Allah. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah itu. Maka dikatakan di sini nyawanya solat itu adalah takbir. Maka kita harus betul-betul bertakbir karena Allah. Apapun yang kita lakukan atau apapun yang dilakukan oleh anggota zahir ini harus bekerja beserta Allah. Kalau ia tidak bekerja beserta Allah, jangan berharap atau jangan bermimpi di siang bolong untuk selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. 2. Napasnya solat itu adalah Fatihah. Maka pelajari Fatihah ini baik-baik ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di konten-konten yang lalu, maka Al-Fatihah itu sudah saya uraikan ya serinci-rincinya. Itu harus dipahami maksudnya. Maka di sini dikatakan napasnya solat itu adalah Fatihah. Maka perlu kita perhatikan Fatihah itu berapa hurufnya dari ayat pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuhnya, dan berapa pula huruf yang tidak terdapat di Al-Fatihah. Seperti contoh huruf Sa, Jim, Ho, Z, Suin, Zo, dan Fa. Ini huruf-huruf yang tidak terdapat di Al-Fatihah. Mungkin tidak perlu saya uraikan secara rinci lagi, karena di konten-konten yang lalu sudah kita rincikan di sana ya, supaya betul-betul dipahami maksudnya. 3 ya. Badannya solat itu adalah berdiri. Maka betul-betul kita berdiri karena Allah. Betul-betul kita berdiri seperti huruf alif itu. Berdiri tegaknya Allah atau berdiri tegaknya alif. Itulah yang disebut dengan alif muntili. Alif muntili yang tegak berdiri di dalam diri, yaitu Allah. Maksudnya seperti itu ya. Tulangnya solat itu adalah ruku ya. Nah, ruku ini supaya betul-betul membentuk huruf ya, mim, ha, mim, dal. Maka betul-betul luruskan, ratakan antara punggung dan kepala. Jangan terlalu sampai ke bawah nunduk sekali. Jangan juga kurang nunduk. Nah, itu supaya betul-betul membentuk huruf kenyataannya Muhammad, yang berbentuk mim, ha, mim, dal, yaitu Muhammad. Maka peragaan di dalam solat itu adalah peragaan huruf mim, ha, mim, dal. Nah itu, maka semua itu berbentuk jadinya. Maka betul-betul kita pahami, jangan kita menjalankan solat hanya sekedar asal-asalan. Kalau kita mengerjakan hanya asal-asalan ya, otomatis hasilnya juga akan asal-asalan. Maka sering saya bayangkan ya, seperti orang bertani. Kalau kita bertani asal-asalan, maka hasilnya juga asal-asalan. Begitu. Tulangnya solat itu adalah ruku. Nah, daunnya solat itu adalah iktidal. Nah itu, maka iktidal, niatkan iktidal karena Allah, ruku karena Allah. Semua apapun dalam pergerakan kita dalam solat itu betul-betul konsentrasi pikiran. Jangan melamun, pikiran melayang kemana-mana. Kalau belum bisa konsentrasi pikiran betul, nah, caranya lipat lidah ini. Jangan keluarkan suara.
baca di dalam hati, supaya semua anggota zahir dan batin bekerja sama menjadi satu di dalam Allah, supaya benar-benar menjadi perbuatan Allah. Maka kita sujud karena Allah, kita duduk karena Allah, kita semua itidal karena Allah, takbir karena Allah, dan menjadilah semua itu serba karena Allah. Begitu. Uratnya solat itu adalah sujud. Nah itu, maka sujudlah yang baik, sujudlah karena Allah, niatkan karena Allah, supaya betul-betul beserta Allah. Maksudnya di sini, tutupnya solat itu adalah duduk. Nah itu, duduknya seperti apa duduknya di dalam solat, itu semua adalah supaya membentuk huruf ya. Nah, maka duduklah sesuai dengan aturan sholat. Mungkin ini tidak terlalu saya jelaskan terlalu rinci, karena semua kita ini adalah rata-rata bersyariat dalam artinya. Karena syariat itu ya, sudah dari kecil kita sudah mempelajarinya ya, sudah kita pahami, tapi belum bisa kita perdalam, begitu. Maka yang betul-betul harus kita perhatikan adalah betul-betul karena Allah semata. Ini yang perlu kita perhatikan. Syukurnya solat itu adalah tahiyat. Ya. Syukurnya solat adalah tahiyat. Maka bagaimana aturan di dalam tahiyat? Kita begitu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat telunjuk ya. Kita angkat telunjuk, diluruskan telunjuk, diratakan dengan dengkul, jangan dimain-mainkan. Ada yang putar-putar telunjuknya, itu seolah-olah main-main jadinya. Memang kita dianjurkan setiap menyebut Allah atau setiap mengingat Allah, kita harus gerakkan anggota tubuh kita. Dalam artinya telunjuk kita gerakkan. Apabila kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat telunjuk kita pelan-pelan, kita turunkan dulu. Nah, baru kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita angkat lagi telunjuk kita, luruskan, baru kita selesaikan bacaan sesuai dengan aturan-aturan di dalam sholat kita. Nah, seperti itu. Jangan dimain-mainkan, jangan diputar-putar. Itu merusak konsentrasi teman kita yang di kiri kanan kita. Nah itu, cuma cukup satu kali kita angkat telunjuk kita begitu membacakan asyhadu an la ilaha illallah, kita turunkan kembali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita angkat kembali. Nah itu sudah cukup, sudah pergerakan tubuh kita. Nah seperti itu, karena anjurannya adalah kita harus menggerakkan anggota tubuh kita apabila kita ingat atau menyebut Allah. Begitu. Otaknya sholat itu adalah makrifat pada Allah. Nah ini dikatakan di sini ya, otaknya sholat itu adalah makrifat kepada Allah. Ini anjuran Rasulullah ini ya, karena ini semua adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa tidak ada anjuran makrifat kepada Allah dari Rasulullah. Tapi apa artinya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu? Artinya adalah barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, yang tahu diri, yang paham diri, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Berarti ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dikatakan otaknya solat itu adalah makrifat kepada Allah. Ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan menganggap bahwa makrifat itu adalah ilmu bid'ah. Tidak ada orang yang mampu dan bisa menciptakan ilmu kecuali ilmu itu sudah ada sebelumnya. Cuma terkadang yang bikin kita bingung ya, karena makrifat ini tidak diajarkan kepada semua orang, tidak diajarkan kepada orang-orang yang tidak mengerti, tidak diajarkan kepada orang-orang yang tidak paham. Ini makanya tidak keseluruhan manusia bisa memahami ilmu yang mendalam. Coba kalau kita ambil ukuran ya,
Rahmanir Rahim. Ada Rahman dan ada Rahim. Ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Masa ilmu zahir saja yang kita pelajari, ilmu batinnya kita mau tinggalkan? Masa ilmu batin saja yang kita mau pahami, ilmu zahirnya atau syariatnya kita buang? Bukan seperti itu caranya orang bermakrifat kepada Allah. Maka syariat harus dijalankan, tarekat harus dijalankan, hakikat harus dijalankan, beserta makrifatnya harus dijalankan. Bahkan untuk mengindahkan suatu ilmu itu adalah musyahadah, mukasyafah dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 juga tingkatan ilmu yang harus kita pelajari dari titik syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, musyahadah, mukasyafah dan mahbah. Insyaallah seperti inilah jalan-jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan martabat solat. Itu ada 4 perkara ya. Martabat solat itu ada 4 perkara. Pertama ya, syariat artinya solat Jumat, yaitu perkumpulan solat zahir ya, perkumpulan solat zahir artinya penyembah badan. Maka dikatakan syariat itu adalah cara sembahnya badan. Dalam arti syariat itu seperti kata Rasulullah adalah badan. Maka apapun pergerakan badan ini, itulah yang disebut dengan syariat. Maka kita harus ingatkan dalam pergerakan badan ini harus beserta Allah. Itu yang disebut dengan karena Allah. Betul-betul kita niatkan dalam setiap gerak, setiap langkah dan setiap kerdipan mata, betul-betul kita harus niatkan karena Allah semata, begitu. Kedua, tarekat artinya solat haji, yaitu penambah roh ya. Solat haji yaitu penambah roh yang tiada putusnya menghadap kepada keadaannya Allah Ta'ala. Nah, itu yang saya katakan seperti tadi, tiada putusnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dalam langkah kita adalah ingat adalah langkah Allah. Dalam kehendak kita ingat adalah kehendak Allah. Dalam kerdipan mata kita ingat adalah kerdipan atas kehendaknya Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menjalankan segala sesuatu dan segala hal itu kecuali atas kehendak Allah atau karena Allah. Nah itu, maka kita harus niatkan betul-betul karena Allah Ta'ala. Kalau kita tidak seperti itu, berarti belum bergerak semua anggota tubuh kita ini beserta Allah. Barang siapa yang belum menggerakkan anggota tubuhnya tidak beserta Allah, atau yang tidak menggerakkan tubuhnya beserta Allah, maka inilah yang akan dihisap atau akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, begitu. 3. Hakikat artinya solat ya, solat haji, yaitu penambah roh yang tidak ada putusnya menghadap kepada Allah, begitu. Itulah solat yang diterima. Itu yang dimaksudkan dengan solat doim. Solat doim itu adalah, atau solat doimun itu adalah solat yang tiada berkeputusan walau sehembus nafas, walau sedenyut jantung. Bagaimana cara pelaksanaannya? Sehari-harinya kita, siang maupun malam, harus diingatkan semua itu adalah harus beserta Allah. Dalam gerak-gerik tingkah laku perbuatan harus beserta Allah.